Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel saya. Dan di konten kali ini saya ingin memberitahukan atau saya ingin sharing lagi kepada kalian semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan di sini saya akan sharing lagi mengenai permasalahan pada donat ya teman-teman. Kenapa donat teman-teman itu bisa gagal dalam pembuatan donat? Dan tentunya ini dikhususkan buat kalian yang pemula teman-temannya. Jadi disimak videonya sampai selesai, jangan di skip agar kalian juga lebih paham dan bisa mencerna apa yang saya jelaskan ini secara baik ya teman-teman ya. Oke, apa saja yang saya akan bahas di sini yaitu ada beberapa kesalahan yang sering kita temui dalam pembuatan donat, dan di sini saya akan share untuk hal pertama yang sering sekali terjadi kesalahan dalam pembuatan donat, yaitu kenapa white ring pada donat tidak muncul teman-teman. Nah, saya di sini akan menjelaskan secara detail kenapa white ring pada donat itu tidak muncul. Yang pertama, dikarenakan waktu proofing teman-teman itu kurang pas ya teman-teman, atau masih underproofing. Nah, jadi si donat itu dalam keadaan underproofing, ketika digoreng tidak akan mengembang teman-teman. Jadi si white ring tidak keluar atau tidak muncul. Jadi si donat teman-teman itu jadi bantet teman-teman, karena si white ringnya itu tidak keluar. Nah, itu untuk kesalahan yang pertama dari proses proofingnya. Dan untuk yang proses selanjutnya yaitu dari proses penggorengan teman-teman. Dari proses penggorengan bisa mengakibatkan juga nanti ke white ringnya ketika teman-teman itu menggunakan minyak yang tidak panas. Nah, itu sesuai dengan pengalaman saya, ini bisa juga mengakibatkan white ring pada donat teman-teman itu bisa tidak muncul. Nah, itu dari proses penggorengan. Jadi harus disesuaikan dengan penggorengan yang sudah tertera ya teman-teman ya, atau yang sudah ditentukan ya teman-teman, yaitu sekitar 175 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius untuk penggorengan donat. Untuk yang selanjutnya kenapa white ringnya itu tidak keluar, yaitu dari proses mixing teman-teman ya. Jadi untuk proses mixing itu untuk pembuatan donat itu prosesnya mixingnya itu minimal sampai kalis teman-teman ya. Kalau tidak kalis elastis juga bisa menjadikan donat jadi tidak harus 100% seperti pembuatan roti harus kalis elastis sampai window pan. Nah, itu minimal sampai kalis teman-temannya, sampai adonan itu halus. Nah, kebanyakan dari kita itu untuk pemula ketika proses mixing itu tidak sampai kalis. Nah, itu mengakibatkan si donat menjadi bantet. Nah, dan itu juga terjadi si white ring tidak keluar atau tidak muncul. Nah, itu untuk permasalahan yang berikutnya ya teman-teman ya. Jadi perlu dipahami untuk teknik-teknik dasar ini. Untuk yang permasalahan selanjutnya yaitu kenapa donat itu ketika digoreng itu white ringnya tinggi sebelah teman-teman. Jadi ibaratnya yang sebelah kanan itu ke bawah gak keluar white ringnya, tapi yang sebelah kanan itu keluar white ring. Nah, itu kenapa? Nah, di sini untuk kesalahan seperti itu dikarenakan kesalahannya dari proses degassing teman-teman ya. Kalau proses degassing teman-teman itu tidak benar, itu akan mengakibatkan jadi white ringnya tinggi sebelah ya teman-teman ya. Itu proses degassing. Jadi proses degassing itu harus presisi di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, dan untuk yang kesalahan yang selanjutnya yaitu teman-teman ketika proses rounding. Nah, ketika proses rounding teman-teman harus membulatkannya secara benar-benar bulat ya teman-teman. Jadi nggak lenjong. Kalau teman-teman lenjong nanti kemungkinan besar white ringnya juga akan tinggi sebelah. Nah, itu diakibatkan untuk kesalahan yang kedua ya teman-teman ya. Oke, dan untuk permasalahan yang selanjutnya yaitu tentang kenapa si donat itu ketika sudah matang, ketika sudah digoreng tetapi terlalu banyak menyerap minyak teman-teman ya. Jadi terlalu banyak menyerap minyak, bukan berminyak. Karena tentunya pastinya donat itu akan berminyak ya teman-teman ya, karena prosesnya itu melalui penggorengan. Nah, ini permasalahannya donat itu terlalu banyak menyerap minyak. Nah,
Untuk kesalahan yang pertama yaitu ketika proses rounding teman-teman ya. Ketika proses rounding itu diharuskan untuk proses rounding itu dibulatkan tetapi harus dirapatkan teman-teman untuk bagian bawahnya. Jadi semua permukaan donat itu tidak ada yang bocor. Nanti kalau ada yang bocor itu akan terjadi penyerapan minyak yang lebih banyak karena si adonan donatnya bocor teman-teman. Dan untuk yang kesalahan berikutnya yaitu dari proses proofing. Ketika proofing atau fermentasi donat teman-teman itu overproofing ya teman-teman. Jadi si permukaan donat itu pori-porinya sudah membesar. Nah itu bisa juga mengakibatkan donat teman-teman itu minyaknya berlebihan, yang ada kandungan di dalam donat teman-teman itu berlebihan. Nah dan untuk yang kesalahan berikutnya yaitu ketika proses penggorengan teman-teman. Jadi ketika proses penggorengan suhu minyak tadi sudah saya jelaskan yaitu sekitar 175 sampai 180 derajat. Nah, kalau kurang daripada itu, teman-teman, jadi si minyak kurang panas itu akan mengakibatkan juga si donat menjadi berminyak. Nah, itu masalah suhu ini benar-benar harus diperhatikan dalam pembuatan donat ya, teman-teman. Dan setelah itu untuk kesalahan yang selanjutnya, donat berminyak itu dikarenakan saat proses penggorengan si donat dibolak-balik ya teman-teman. Jadi untuk proses penggorengan itu si donat hanya cukup satu kali dibalik. Jadi satu kali dibalik, setelah itu satu kali lagi dibalik lalu angkat. Nah itu untuk proses penggorengannya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai dibolak-balik seperti gorengan. Nah itu akan mengakibatkan donat teman-teman itu akan berlebihan penyerapan minyaknya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk yang kesalahan berikutnya teman-teman yaitu kenapa donat bisa bantet ya teman-teman. Nah untuk yang pertama yaitu kesalahan pemula yang pertama yaitu cara menggunakan ragi teman-teman ya. Ketika teman-teman memakai ragi dalam pembuatan donat tentunya ragi harus dipastikan aktif teman-teman. Apabila teman-teman membeli ragi yang cukup besar misalkan 500 gram ragi tidak satu kali pakai teman-teman ya. Jadi setelah pemakaian itu harus dibungkus rapat-rapat teman-teman ya, disimpannya di tempat yang kedap udara. Nah supaya si ragi tetap aktif. Jangan sampai setelah dipakai si ragi dibuka begitu saja, nanti kemungkinan besar akan raginya mati teman-teman. Jadi si donat ketika pembuatan donat itu jadi si donat itu bantet ya teman-teman ya. Jadi bantet tidak mengembang dengan sempurna. Nah itu untuk kesalahan yang pertama dari pemakaian raginya. Dan untuk kesalahan yang kedua yaitu kenapa donat bisa bantet itu masalah di proofing teman-teman ya. Dan masalah di proofing itu bisa dikarenakan underproofing. Jadi proofingnya berumpas tetapi teman-teman sudah memaksakan untuk menggoreng donat. Nah jadi itu terjadi kesalahan lagi teman-teman, bisa mengakibatkan donat teman-teman itu menjadi bantat dan tidak mengembang dengan sempurna karena itu prosesnya belum selesai teman-teman. Jadi proses proofing itu harus benar-benar dilihat secara maksimal teman-teman ya, dengan teknik-teknik yang sudah saya ajarkan di video-video saya sebelumnya. Jadi untuk teknik proofing ini silakan teman-teman pelajari secara lebih mendalam lagi karena ini sangat akan berpengaruh sekali terhadap nanti hasil donat teman-teman. Nah dan yang untuk kesalahan selanjutnya yang sering dilakukan buat para pemula yaitu kenapa donat yang pertama kali dibuat atau yang pertama kali digoreng itu mengembangnya sempurna, tetapi donat-donat yang misalkan teman-teman itu membuat donat 2 nampan, nah nampan yang keduanya itu mengembangnya tidak sempurna. Nah itu dikarenakan teman-teman itu ketika proses rounding kan tidak sama ya teman-teman untuk waktunya. Jadi ketika teman-teman dilihat secara kasat mata untuk si nampan yang keduanya masih belum siap untuk digoreng, nah itu jangan dipaksakan untuk digoreng karena ketika kita roundingnya juga atau ketika kita mencetaknya juga berbeda waktu. Jadi teman-teman harus sabar dulu menunggu sampai si nampan yang kedua ini siap goreng. Nah
kebanyakan untuk pemula, yaitu ketika penggorengan langsung semuanya digoreng ya teman-teman, tanpa mengetahui ciri-ciri proofing sudah pas untuk nampan yang selanjutnya. Nah itu bisa mengakibatkan jadi tidak merata teman-teman. Kadang-kadang si donat itu yang pertama digoreng bagus mengembangnya, dan yang terakhir malahan jelek mengembangnya, bahkan tidak mengembang sama sekali. Nah itu bisa juga kesalahannya dari situ teman-teman. Jadi harus diperhatikan secara detail untuk proofing ini. Nah teman-teman, itulah kesalahan-kesalahan buat para pemula yang membuat donat yang sering terjadi kegagalan. Nah itu disebabkan karena faktor-faktor yang sudah saya jelaskan seperti sebelumnya, dan mudah-mudahan bisa dapat dicerna sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa buat like. Dan ketika teman-teman tidak ingin ketinggalan dengan video-video dari channel saya ini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Dan kalau ada pertanyaan buat teman-teman semuanya, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Kalau ada waktu insya Allah saya langsung akan menjawab. Mungkin cukup sekian untuk videonya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.